Mari kita akan menyembah Dia, memuji Dia. Seberapapun yang ada pada kita pada pagi hari ini, kita akan mulai dengan penyembahan ini. Mari siapkan hati dan pikiran kita menyembah Dia. Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui Yesus." Dia adalah kebenaran, Dia adalah harapan kita satu-satunya, sumber kita satu-satunya, yang menyelamatkan hidup kita. Mari kita nyanyikan lagu ini. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
biar senang sejenak. Kita rasakan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Jangan pernah tanyakan apa yang Allah sudah lakukan dalam hidup kita, karena Dia sudah menebus kita, sudah membeli hidup kita. Hidup kita adalah milik Tuhan. Maka sepantasnya yang kita patut tanyakan pada Tuhan, Tuhan, apalagi hidup ini yang belum aku serahkan kepada-Mu. For the Lord God Almighty reigns.
Charles Spurgeon, seorang hamba Tuhan yang takut akan Tuhan, seorang yang telah menobatkan jutaan orang lewat pelayanannya. Dia berkata, kamu hanya bisa mengasihi Tuhan yang kudus jika kamu tidak mencintai hal-hal yang tidak kudus. Kamu hanya bisa mengasihi Tuhan yang kudus kalau kamu tidak mencintai hal-hal yang tidak kudus. Kekudusan adalah hakikat Tuhan yang original. 1 Petrus 1 ayat 16 katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus, kata firman Tuhan. Biarlah kekudusan akan terus menjadi ciri hidup orang-orang yang beriman. Karena kita diciptakan untuk segambar dan serupa dengan Tuhan. Hakikat Tuhan adalah kudus. Maka kekudusan adalah tujuan kekristenan kita, segambar dan serupa dengan Dia. Tujuan kekristenan kami ke arah sana, Tuhan. Holy, kudus sama seperti hanya Engkau kudus. Terima kasih Tuhan. Kami akan memuji Engkau lebih lagi. Urapi semua daripada kami. Berkati semua daripada kami. Dan biarlah urapan pujian dan penyembahan itu ada pada kami pribadi pribadi. Terima kasih. Segala hormat, pujian, kemuliaan
hanya bagi Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang diberkati bersama-sama katakan amin. Amin. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Ada satu nama yang di atas segala nama. Firman Tuhan katakan Kisah 4 ayat 12, di kolong langit ini ada satu nama yang olehnya kita beroleh selamat. Siapa namanya? Yesus. Siapa namanya? Yesus. Nama Yesus luar biasa. Amin. Amin. Baik. Kita
Oke, silakan duduk, saudara. Kami dari Full Gospel Businessman Fellowship International, FGB MFI, mungkin Bapak Ibu sekalian agak kaget ya, kok ini cowok semua dan juga pemusiknya kok bukan dari gereja gitu loh. WL-nya juga bukan orang dari gereja sini. Nah, untuk itu saya ingin memperkenalkan Pak Robertus, mengundang Pak Robertus untuk memperkenalkan siapa kita dan juga visi misi dari Full Gospel supaya kita semua tahu gitu. Shalom Bapak dan Ibu sekalian. Teman-teman, hari ini memang agak berbeda ibadah kita dari ibadah pagi sampai siang hari ini. Kita dilayani oleh Full Gospel ya teman-teman, para pengusaha. Mereka PDT semua, yaitu pengusaha di dalam Tuhan. Pemusiknya juga PDT, pemusik di dalam Tuhan. Tapi yang jelas kalau Bapak lihat tadi bahwa Bapak ini semuanya ABG. ABG itu apa? Aku baru gocap semua, tapi lebih dahsyat daripada si Boli atau Yanes kalau WL toh. Nah, walaupun setelah nyanyi ngos-ngosan juga kan. Ya, inilah para pengusaha yang kaum awam. Mereka tidak belajar teologi yang secara mendalam atau sekolah, tetapi mereka mendalami Alkitab dan mempraktekkan dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga mereka bisa membuktikan dan bersaksi betapa hebat dan luar biasanya firman Tuhan. Tadi pagi kita bicara masalah takut akan Tuhan dan sangat suka terhadap perintah-perintah Tuhan. Ya? Sebelum saya mengungkapkan apa itu Full Gospel, saya kenalkan dulu. Tadi yang menjadi WL itu adalah Pak Vincent Wijaya. Beliau adalah pengusaha di perbankan, investment banking, dan juga construction. Kalau butuh pertolongan untuk menganalisa keuangan perusahaan, panggil dia aja. Kalau di pasar bursa, dia dikenal sebagai Makinta Securities di Makinta. Dia adalah salah satu owner Makinta. Kemudian sebelahnya tadi ada Pak Dani Mande. Ini pengusaha general trader. Jadi barang apa saja kalau mau dijual laku kasih dia aja deh. Ya. Pak Vincent adalah National Director untuk Teaching and Training di Full Gospel. Beliau adalah tukang yang ngajar-ngajar di kita. Pak Dani Mande adalah Vice Director untuk Communications. Jadi kalau nanti acara siang hari ini direkam video, mungkin dalam waktu 1 minggu ibadah Duta Permai dirilis di websitenya Full Gospel yang lihat seluruh dunia. Ya. Siapa tahu nanti ada wajahnya Oma bisa dilihat sama orang Afrika, wajahnya Boli dilihat sama orang Cina daratan. Ada cowok cakep di sana ya, saya mau ke Indonesia, siapa tahu ya Bang. Kemudian sebelahnya lagi Pak John Thompson, ini adalah pengacara yang luar biasa, dipakai Tuhan, yang dahsyat. Membantu beberapa kasus-kasus di berbagai pulau, tapi beliau bukan pengacara perceraian. Sudah pasti, ya. Dia nggak mau terima, ya. Yang mau, kalau dia maunya kalau ada perceraian minta pengacara dia akurin, nggak mau diceraiin, ya. Cerai bahasa Inggris. Kemudian Pak David Sadikin, ini adalah pengusaha packaging. Pak John tadi adalah Vice Director atau wakilnya Pak Vincent di Teaching and Training. Pak David ini adalah National Director untuk Social Ministry. Jadi kalau ada bencana, ada macam-macam yang pelayanan penjara. Kemudian nanti kita juga akan pelayanan untuk pengentasan kemiskinan di beberapa daerah. Nah inilah beliau yang membawainya. Kemudian pemain musik di dalam Tuhan kita ini, PDT kita satu lagi, PDT Kurniawan. Ini adalah pemusik profesional. Dia main musik di mana-mana dan musiknya luar biasa, dan dia di atas pemain musik keyboard manapun di dunia. Karena kalau main musik di dunia kan cuma main di dunia, dia melayani di surga, siapa yang lawan? Amin. FGB MFI, Full Gospel Businessman Fellowship International, itu pertama kali visinya didapat oleh seorang pengusaha Armenian. Dan Armenia, ada yang tahu Armenia di mana? Ada di Rusia, Armenian. Dan dia pada saat tergerak hati untuk membangun Full Gospel ini, karena dia lihat di gereja-gereja, kalau dia beli gereja, itu gerejanya persis kayak gereja kita, banyak wanitanya dan anak-anaknya. Bapak yang produktifnya hilang.
Dan setelah dilihat oleh Demos, ternyata bapak-bapak produktifnya banyak di luar gereja, apalagi kalau malam minggu dan hari minggu mereka kia-kia. Mereka jalan-jalan ke nightclub, kemana-mana lah ya, buang apa foya-foya. Ya. Kemudian dia tergerak hatinya untuk membuat satu wadah pelayanan yang khusus untuk menjangkau bapak-bapak produktif ini supaya bisa kembali kepada Tuhan dan bergereja. Ya kan? Tetapi pada 1 tahun dia melakukan itu dengan kekuatan dan dengan pemikiran dan kepandaian dia, Full Gospel hampir-hampir ditutup. Karena awalnya mungkin bisa lumayan, ada sekitar puluhan orang yang datang, tapi di ulang tahun yang pertama itu malah sedikit sekali yang datang. Sehingga Demos sangat sedih dan dia datang pada Tuhan. Tuhan, kayaknya pelayanan saya besok harus saya tutup. Saya berhenti karena sudah tidak ada responnya lagi. Tapi pada saat dia berdoa itulah Tuhan memberikan satu visi buat dia. Dia diangkat naik untuk bisa melihat seluruh dunia. Dia bisa melihat dunia itu, melihat para pria-pria yang tertunduk lesu, terikat, terbelenggu, dan gak ada harapan. Pandangan matanya kosong. Dan dia turun dan kemudian diangkat lagi oleh Tuhan dan dilihat terjadi perputaran. Dunianya berubah. Tiba-tiba pria yang tadinya letih lesu itu berubah jadi semangat, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, persis kayak bapak-bapak tadi, loncat-loncat walaupun ABG, tetap loncat-loncat walaupun ngos-ngosan, maju terus. Kayak kita kan JOB tidak pantang dengan apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dihadapi, maju terus sampai garis finish, gitu kan? Nah ini juga akhirnya Demos juga dapat satu visinya bahwa Full Gospel tidak boleh tutup, tetapi Full Gospel harus dilandasi pelayanan harus dengan Roh Kudus. Maka Pak Demos bergerak. Memulai tahun yang pertama itu bergerak dengan pimpinan Roh Kudus supaya Full Gospel bisa dimenangkan dan diberkati oleh Tuhan. Dan tiba-tiba memang Full Gospel dipanggil Tuhan untuk membuat para laki-laki yang lesu dan terbelenggu tadi untuk diubah jadi laki-laki yang penuh keceriaan dan luar biasa. Kenapa laki-laki? Karena laki-laki adalah lokomotif. Ya, kalau lokomotifnya salah, kira-kira gerbongnya salah nggak? Salah. Maka daripada kita melayani gerbong-gerbongnya, Pak Dewas ngomong kita harus selamatkan lokomotifnya. Kalau bapak-bapak apalagi pengusaha yang berduit dan berkuasa, Pak Vincent masih punya anak buah, Pak David masih punya anak buah. Kalau para pengusaha ini dimenangkan Tuhan dan hidupnya berubah, karakternya berubah, seluruh anak buahnya akan bertanya-tanya, kenapa si bapak ini dulunya marah-marah, sangat sadis dan demikian menekan kami, tiba-tiba menjadi orang yang penuh kasih dan penuh kasih sayang, sehingga kita bisa menikmatinya. Jawaban bapak yang dimenangkan itu apa? Karena hatinya sudah dimenangkan oleh Yesus. Pasti anak buahnya juga tanya, siapa Yesus sebenarnya? Nah, pelayanan itulah yang kita lakukan. Full Gospel garis besarnya adalah banyak bersaksi. Bahwa ini kalau kita ngomong Full Gospel itu pelayanan apa sih? Pelayanan para serigala. Karena yang dikumpulin adalah kepala-kepala serigala. Itu nyakar sono nyakar sini loh. Serigala-serigala. Tapi serigala yang dimenangkan diubahkan jadi domba yang penuh lemah lembut dan kasih sayang. Amin. Ini sebelum dimenangkan tampaknya garang-garang Pak. Setelah dimenangkan garang tapi penuh dengan lemah lembut, penuh kasih ya. Jadi Full Gospel kita masih landasannya adalah Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, full semuanya. Dan businessman memang kita melayani para pengusaha karena kita percaya kalau pengusaha dimenangkan maka semua anak istrinya, anak buahnya akan ke bawah untuk diselamatkan oleh Tuhan juga. Kemudian fellowship, persekutuan, kita adalah persekutuan dan Full Gospel bukanlah institusi gereja dan Full Gospel tidak akan pernah punya mimpi untuk bikin institusi gereja. Tapi kita adalah bagian daripada gereja, kita perpanjangan gereja. Kenapa saya katakan perpanjangan gereja? Karena semua yang dimenangkan Full Gospel pasti kita kembalikan kembali pada gereja. Karena Full Gospel tidak pernah membaptis orang, tetapi mendoakan orang untuk selamat, yes. Tapi pada saat urusan baptis kita arahkan kepada gereja-gereja lokal di mana jiwa ini ingin bertumbuh di sana. Ya? Jadi kita harus perpanjangan tangan dari gereja. Karena yang saya sering katakan kalau Pak Hendro yang ngadepin pengusaha, pasti pengusaha kan berperilaku bernegatif thinking, ya, berpikiran negatif. Pak Hendro pendeta, pasti ujung-ujungnya duit. Apalagi Bu Lydia kalau bicara, ayo harus menabur. Pengusaha kalau diomongin menabur terus minggat Pak. Gua suruh nabur terus kapan mulainya?
Ya kan? Padahal kalau menabur memang menuai sih. Ya, kalau diomongin menabur minggat, makanya kita lah pengusaha itu paling suka dengan komunitas dengan pengusaha juga. Karena apa? Pengusaha kita pelayanannya adalah ngajak mereka makan. Biasanya pengusaha kalau perutnya udah kenyang, itu gampang diajak ngomong. Anteng. Jangan dikasih perutnya kosong disuruh menabur, malah marah dia. Sebelum menabur ya diajak dulu makan, diceritain betapa baiknya Kristus. Setelah dia percaya, itu duitnya akan keluar dengan sendirinya. Amin. Dan gereja jangan tahu pada full gospel nggak pernah ngambil perpuluhan. Kita selalu mengarahkan pada anggota kita perpuluhan pada gereja. Kita yang per 20-annya lah. Kita yang 90 gitu kan. Perpuluhan buat gereja, yang 90 buat full gospel. Ya. Kemudian internasional, karena kenapa ini dikatakan internasional, karena full gospel memang sudah setara seperti PBB. Kita dari berbagai negara, lebih dari 160 negara full gospel sudah ada. Jadi kalau Bapak dan Ibu jadi anggota full gospel, kemana saja, cari websitenya, cari koneksinya, pasti ketemu anggota full gospel. Kalau ketemu, pasti nggak akan sengsara, karena pasti makan malam dijamin. Apalagi kalau datang dari Indonesia. Sekarang Indonesia cukup dikenal di full gospel, karena Indonesia sangat memberkati negara-negara. Kemanapun orang Indonesia dibawa, di situ ada berkat yang luar biasa. Maka di Rabu nanti orang Malaysia pun ada 4 pimpinan Malaysia datang ke Indonesia untuk belajar pada full gospel Indonesia. Dan Voice, majalah Voice yang nanti akan dibagikan, itu majalah Voice kita itu sekarang dari internasional kita diminta untuk menjadi pusat Voice di dunia. E-Voice-nya nanti juga pakai elektronik juga akan berpusat di tangannya Pak Dani Made nanti yang mengelola e-voice seluruh dunia. Itu sudah diterjemahkan dalam yang di Indonesia ada Inggris dan Mandarin. Saya nggak tahu di dunia berbagai macam bahasa juga kali ya. Ada Spanyol dan macam-macam ya. Jadi dunia sudah memandang Indonesia luar biasa sekali, dan kita akan diberkati dan kita akan memberkati bangsa-bangsa. Itu saja. Terima kasih. Mau lanjut untuk masuk ke dalam saksian. Ya, sebelum kita mendengarkan kesaksian tadi apa yang disampaikan oleh Pak Robertus bahwa Full Gospel Businessman Fellowship International adalah merupakan pria-pria yang sudah diubahkan Tuhan, ya. Kita pria-pria yang dulu kalau dikata di masuk Full Gospel itu ada 80% itu orang-orang yang rusak, ya. Full Gospel ini adalah bengkelnya para pria, ya. Jadi kalau mau di sini Pak Gembala ya, kalau ada yang masih belum itu masukin ke full gospel ya, masukin ke bengkel, nanti kita kembalikan ke gereja ya. Dan kita pada pagi hari ini ibadah pertama kita sudah sampaikan juga lagu kita ya, lagu full gospel, Mas Full Gospel, yang merupakan lagu kita ya, bahwa berjubah pujian kita akan menjadi saksi Kristus. Inilah full gospel. Nanti kita akan mendengarkan kesaksian daripada member kita, karena kekuatan daripada full gospel adalah kesaksian. Kita bukan pengkhotbah, tapi kita adalah pesaksi. Ya, kita nyanyikan pujian ini mungkin sambil bangkit berdiri. Ya, kita bisa ikutin sama-sama. Ya, berjubah pujian ke topol keselamatan. Ya. Berjubah pujian ke topol keselamatan, menjadi laskar-laskar Tuhan. Biar jalan berliku dan badai pun menderu, kita tetap berdiri teguh. Bersaksi untuk Tuhan, bahwa Yesus satu-satunya jalan mendapat keselamatan. Hanya Yesus yang sanggup memberikan. Karena Yesuslah Tuhan. Hanya Yesuslah Tuhan. Karena Yesuslah Tuhan. Ini visi kami, FG.
laskan-laskan Tuhan. Biar jalan berliku, Jalan berliku dan badai pun menderu, kita tetap berdiri bersaksi untuk Tuhan. bersaksi untuk Tuhan bahwa Yesus satu-satunya jalan mendapat keselamatan. Hanya Yesus yang sanggup, Hanya Yesus yang sanggup memberikan. karena Yesuslah Tuhan. Karena Yesuslah Tuhan. Karena Yesuslah Tuhan. Karena Yesuslah Tuhan. Ini visi kami, ini misi kami, FGBMFI. Ini visi kami, ini misi kami, FGBMFI. Mari bergandeng tangan dengan barisan iman, bersaksi untuk nama Tuhan. Bersaksi untuk nama Tuhan. FGBMFI. Ya, inilah kita para anggota Full Gospel. Ya, kenapa kita bisa selalu on fire, berapi-api? Karena kita yang sudah dulunya sudah diubahkan Tuhan. Ya, sebelum saya ngambil napas, saya akan bersaksi. Pak David Sadikin dulu. Tadi dia belum kesaksiannya, tadi pagi belum penuh. Ya, jadi Anda pada pagi hari ini dapat yang double portion. Ya, Pak David. Mungkin yang bersaksi dia kehabisan napas. Ya, inilah kita pria-pria diubahkan Tuhan. Benar, itu benar. Ya. Hari ini saya di posisi punya 3 anak. 2 anak saya sudah lulus. Saya bilang sama anak-anak saya begini, bukan Papa menyesali, tapi kalau waktu bisa diputar balik, saya bilang Papa akan kembali ke tahun 72. Di mana hari pertama Papa menginjakan diri di Sydney, sekolah di situ. Tapi akan memulai dengan sungguh-sungguh dalam Tuhan. Nah, hari ini Tuhan kasih saya 2 usaha. Usaha saya tidak besar, tapi sangat baik. Kenapa sangat baik? Karena kami membayar pajak 100%. Kami tidak punya hutang di bank, hanya ada kredit supplier yang ada. Itu pun karena saya tahu saya tidak mau berhutang. Begitu tagihan datang, besoknya kita bayar. Walaupun kita punya 30 hari untuk membayar. Jadi kita betul-betul melakukan firman Tuhan. Tapi itu hari ini. Tapi sebelumnya, ini benar-benar mungkin anak durhaka. Tahun 67 saya SMP 2, mobil Papa satu hancur sama saya. Saya ngebut di Benaria, untuk nggak mati. Saya bohong, tapi Papa juga malah nggak ngomelin saya. Tahun 72 saya dikirim sekolah ke Sydney. Papa bilang $300, abis itu kamu kerja. Saya pikir mana mungkin dia nggak kirim uang. Bener-bener nggak dikirim. Saya mesti kerja. 6 tahun saya di Sydney, saya sekolah, tapi nggak habis-habis. Terus tahun ke-6, tahun 78, teman saya pada pindah ke Amerika. Saya bilang, Pak, saya mau pindah ke Amerika. Papa bilang, pindah, tiket beli sendiri. Saya nyupir taksi 8 bulan di Sydney. Saya kumpulin duit cukup, saya berangkat ke Amerika. Di Amerika Papa bilang, uang kuliah saya bayarin, hidup kamu mesti kerja sendiri. Waduh, saya cari akal lagi. Saya kerja jadi disc jockey. Dan bukan disc jockey sembarangan, di klub yang paling top di San Francisco. Karena di situ Diana Ross perform, Donald Summer, pemusik dunia yang perform di situ. Bodi nggak tahu, Pak. Kalau kita lah boleh. Saya ada koleksi LP piringan hitam lebih dari 10.000 lembar. Jadi itu memang promotion kan, karena saya disc jockey profesional, gajinya $15 per jam waktu itu. Tapi itu bukan satu kebanggaan.
Tahun 81 papa buka usaha, saya dipanggil pulang. Karena sekolah saya nggak habis-habis. Jadi orang tanya, kamu 9 tahun setengah sekolah di luar, gelar kamu apa? Saya bilang S4. S3 tahu, SD, SMP, SMA. S4 apa? Senior. Saya di semester terakhir saya pulang. 81 papa panggil saya pulang. Saya buka usaha di Bekasi, Mekarsari, mungkin ada yang tahu. Itu ada Patal Bekasi. Saya nggak tahu masih ada nggak ya? Ada pabrik kecap di situ ya. Jalan Mekarsari di Satria. Itu sebelah pabrik kecap, itu pabrik saya dulu. Tanahnya 1,3 hektar. Saya mulai usaha 81, saya mengandalkan kekuatan sendiri. 89 utang saya segunung, 11 kali lipat dari investasi pertama. 7 miliar kira-kira. Jamin double dengan bank, dengan leasing. Disitulah saya bertobat. 12 Maret tahun 89 saya bertobat. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan saya bilang, Tuhan, kalau aku ikut kamu, saya ikut sungguh-sungguh. Saya nggak mau ke kiri, saya nggak mau ke kanan. Tapi hutang itu segudang. Tapi Tuhan pimpin. Singkatnya tahun 2000 hutang saya beres. Tapi saya diusir dari pabrik. Karena tahun 97 pabrik kami dilelang untuk kelima kali karena kami hutang dengan bank negara. Tapi Tuhan kirim seorang teman untuk menolong. Jadi dia memiliki 2/3 aset di pabrik kami. Nah tahun 2000 dia jual. Mungkin orang yang membeli bilang yang sepertiga itu juga ikut saya beli. Nah sama teman saya tanpa izin saya dijual. Yang beli ngusir saya. 10 hari kamu keluar dari pabrik ini. Kalau enggak saya segel. Kalau kamu mau berantem, berantem. Wah saya sudah anak Tuhan. Tapi Tuhan bilang serahkan aja. Jadi Abraham jangan jadi Lot. Apa yang dia mau ambil. Saya berpikir Tuhan meninggalkan saya. Tahun 2000 itu tepatnya tanggal 22 Juni itu hari Kamis. Karena saya ingat karena waktu itu kami dengan Full Gospel lagi konvensi di Batam. Saya ditelepon staf saya, dia nangis, Pak kita kok diusir. Saya telepon teman saya bilang kan you ada perjanjian dengan saya mesti kosongin mesin saya. Kenapa? You jual. Teman saya bilang kamu pulang nanti kita beresan. Ya sampai hari ini saya nggak pernah dibayar. Tapi Tuhan udah gantikan semuanya. Bahkan teman saya ini yang dari kecil, dia waktu lumpuh saya harus temenin dia ke gereja setiap minggu. Tapi Tuhan pakai kita ya untuk saya sudah lepaskan pengampunan ke dia. Tapi intinya tahun 2000 saya diusir dari pabrik. Saya tanya Tuhan apa yang harus saya kerjakan? Tuhan bilang kamu bisnis. Tapi caraku bukan caramu lagi. Kalau dulu banyak hutang, hari ini tidak ada hutang. Nah, saya mau saksikan kasih Tuhan begitu besar. Tahun 78 sebelum saya meninggalkan Amerika, karena saya kepahitan 6 tahun saya sekolah di Sydney, sekolah nggak selesai. Hari terakhir saya ajak 6 teman saya bilang ayo kita shopping. Kamu mau beli apa aja saya beliin. Saya gesek pakai kredit card. Ada yang beli mesin cuci, mesin jahit, lemari es, apa aja saya beliin. Dan saya sendiri saya beli sepatu Itali, baju Itali, semua yang mahal-mahal. Dan jam tangan Cartier saya beli, saya ingat betul. Saya nggak tahu lagi berapa ribu dolar, pokoknya saya tinggalin. Saya ke Amerika. Nah 81 kan papa panggil saya pulang, pimpin pabrik itu. 83 datang teman SMA yang paling nakal di sekolahan. Kami ini anak-anak BPK penabur di pintu air. Jadi teman satu ini paling nakal di sekolahan. Dia datang ke rumah, terus saya bilang sama dia, kita cerita-cerita masa nakal kita, terus saya dengan bangga saya bilang, tak, namanya si Data teman saya ini. Lu tahu nggak? Saya bilang, gua 78 tuh, gua tinggalin Sydney, gua gesek kredit card. Saya nggak tahu berapa ribu dolar yang saya belanja. Untung gua nggak dikejar Interpol. Nah waktu saya cerita di rumah kami di meja makan, dan papa kira-kira 3 meter duduk di ruang makan dengerin saya cerita. Terus saya bilang dengan bangga, untung gua nggak dikejar Interpol. Papa saya berdiri, dia bilang iya, lu nggak dikejar, bonnya dikirim ke gua yang bayar semua.
Malu betul-betul. Saya akhiri. Saya punya 3 bapak di dunia. Bapak rohani, bapak di surga, bapak jasmani. Papa ini orang yang benar-benar luar biasa. Saya nggak pernah lihat papa marah sama mama. Kata-kata kasar nggak ada. Dia menjadi teladan buat kita. Saya hari ini kalau pikir, anak yang begitu nakal, kasih pabriknya sampai bangkrut. Kok dia bisa bilang kredit itu dibayar, dia nggak tahu berapa besarnya. Saya benar-benar saya bilang, kalau bukan Tuhan nggak mungkin ini semua. Hutangnya dibayar oleh papa, dia nggak pernah tegur saya sama sekali. Papa sudah almarhum, umur 90, tidak pernah sakit sama sekali papa. Saya mempunyai figur bapak yang luar biasa sekali. Saya nggak tahu bapak ibu di sini, tapi kita punya figur satu, Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kita, dan dia sanggup mengubahkan setiap kita menjadi ciptaan yang baru. Tuhan Yesus. Kita di Full Gospel, yang saya katakan tadi, kita ada orang-orang yang jauh dari Tuhan, orang-orang yang berdosa, tapi setelah hatinya mereka disentuh oleh Tuhan, ya, kita orang-orang yang mungkin gak bisa nangis, sekarang bisa jadi orang yang cengeng, ya. Ya, saya akan bersaksi, ya, bagaimana saya sebetulnya juga produk dari Full Gospel, ya. Saya berasal dari Manado, ya, tahu sendiri ya, orang Manado itu biasa dengan hidup hura-hura dan sebagainya, dan saya dulu juga selalu menggunakan opo-opo. Kalau zaman dulu saya tuh orangnya emosional, ya. Kalau ada yang pandangan mata aja saya ajak berantem, ya. Ada yang lewatin mobil saya ajak berantem, ya. Tapi pada waktu itu saya ingat sekali, ya. Sebelum saya bertemu dengan Full Gospel, Tuhan izinkan saya mengalami penyakit yang saya sempat masuk waktu itu. Saya waktu kepala cabang di salah satu perusahaan di Semarang, dan di situ, ya, saya Tuhan izinkan mengalami sakit, dan sakit itu nggak ada dokter udah amati segala macam, nggak bisa ketemu, ya. Saya turun kurang lebih hampir 30 kilo, saya sakit, dan betul-betul saya pikir mati, ya. Tapi puji Tuhan, pada waktu saya lagi di rumah sakit Telogorojo, ada datang 2 orang hamba Tuhan. Mereka mendoakan saya. Itulah awal saya mulai bertobat, ya, baru awal. Kemudian saya dipindahkan ke Lampung, dan disitulah saya bertemu dengan Full Gospel, teman-teman dari Full Gospel, ya. Karena waktu saya juga kepala cabang di sana, saya pikir saya buat cari pertemanan, ya, datang aja di situ, ya. Di dalam acara Full Gospel kita biasa mengadakan pertemuan di restoran, ya. Saya duduk di belakang, kebetulan waktu itu saya ingat Tomang Chapter, Pak Handoyo, Pak Dharma, Pak Henry itu datang tahun 1988 di Lampung. Saya duduk paling belakang. Tiba-tiba pada waktu hamba Tuhan itu sudah pada menyampaikan firman Tuhan, dia langsung tunjuk hidup saya, kamu harus bertobat, ya. Pada waktu dia tunjuk saya harus bertobat, tiba-tiba roh yang dalam saya itu saya manifestasi, dan saya dilayani kurang lebih hampir 1 jam oleh teman-teman. Sejak saat itu, ya, saya lepas daripada opo-opo, ya, dari minum, ya, dari wanita dan sebagainya. Karena pria ini nggak jauh-jauh banyak bedanya. Kita beda-beda tipis dulu nih, ya, beda-beda tipis. Dan disitulah saya bertemu dengan Tuhan. Dan saya mulai bergabung dengan Full Gospel. Tetapi itu bukan berarti bahwa kita masuk Full Gospel itu semua lancar, ya. Tetapi saat itu saya mulai diproses oleh Tuhan, ya, diproses oleh Tuhan, ya. Waktu itu saya udah di satu perusahaan, kemudian saya pikir, saya juga dipromosikan waktu itu udah menjadi direktur di perusahaan yang besar, dan saya merasa tidak puas dengan apa yang saya dapat, prestasi yang saya dapat. Kemudian saya coba untuk buka perusahaan sendiri, ya. Pertama-tama lancar, tapi lama kemudian, ya, sama dengan Pak David, saya mengalami masalah keuangan, dan betul-betul waktu itu saya habis, dan semua aset saya harus jual, ya. Dan waktu itu saya ingat banget, ya, anak saya harus masuk sekolah, 2 anak saya itu beda 3 tahun. Jadi yang satu mau masuk SMA, satu mau masuk
universitas. Itu memerlukan biaya yang besar sekali. Apa yang kita lakukan? Saya udah masuk full gospel, ya. Dan saya tidak pernah ngomong sama teman-teman, saya tidak pernah minta-minta teman, ya. Kita hanya berdoa kepada Tuhan, ya. Kita bergandeng tangan. Kemudian waktu itu ya, seorang ibu yang dari Jawa, saya tidak kenal sama sekali dan pernah bertemu. Dia datang dan dia ketok pintu rumah saya. Dan waktu itu dia katakan bahwa Tuhan menggerakkan dia untuk menggerakkan sejumlah uang. Waktu saya buka, itu cukup masuk untuk uang kuliah anak saya. Ya. Dan itu lebih dari itu lagi. Pada waktu itu benar-benar orang full gospel nggak ngerti, ya. Beras di rumah habis. Beras di rumah habis. Itu pada hari yang sama, ya. Ibu itu juga mengatakan bahwa tolong ambil di bagasi mobil itu ada 1 karung beras Rojo Lele yang terbaik Tuhan berikan, ya. Dan itu bukan saja, ya, bukan itu saja. Pertolongan Tuhan luar biasa waktu itu saya sampai habis-habisan, ya. Dan saya sampai saat itu juga saya udah nggak punya kendaraan, ya. Apa yang Tuhan lakukan, ya? Waktu saya bertemu dengan orang yang saya baru hanya 2 kali ketemu. Dan waktu saya dia ketemu dengan saya, kemudian dia katakan, Pak Denny, besok kamu datang ke tempat saya, ya. Kemudian besoknya saya ke tempat saya, ke tempatnya dia memberikan saya sebuah mobil, ya, mobil Honda Accord, Pak Robertus tahu, ya. Itu makanya mobil itu selalu saya pakai dan selalu saya bersyukur pada Tuhan atas kebaikan Tuhan, ya. Dan sejak saat itu ya, hidup saya mulai dipulihkan. Kemudian juga di full gospel inilah melalui men's camp. Ya, tadi Pak David juga cerita, saya juga punya kepahitan waktu itu dari orang tua saya, ya. Dan saya tidak bisa mengampuni bertahun-tahun, ya, melalui men's camp full gospel. Yang mungkin kalau kita di gereja kita mungkin gengsi, ya. Tapi pada waktu itu melalui men's camp saya ingat, melalui Pak Budi Hardiman yang mendoakan saya bisa nangis terus kayak anak kecil, ya. Dan akhirnya sejak saat itu saya bisa mengampuni orang tua saya. Dan akhirnya, ya, saat terakhir, ya, ayah saya itu meninggal dan saya bisa bimbing dia untuk kembali kepada Tuhan dan terima Tuhan Yesus. Inilah yang sebetulnya Tuhan sedang kerjakan bagi kita, ya. Dalam segala yang luar biasa di komunitas full gospel ini, kita boleh saling menguatkan satu lain. Ya, saya sedikit cerita, jadi waktu itu juga saya sempat di full gospel itu mau bunuh diri, ya. Jadi yang berharap tahu orang full gospel itu hebat gitu. Saya seperti Pak David, saya mau pakai mobil, saya mau kecepatan tinggi, saya pikir mati itu lebih enak, ya. Tapi pada waktu itu suara Tuhan berkata, jangan lakukan, aku mengasihi engkau. Situ saya nangis, ya. Dan akhirnya sampai sekarang, ya, saya boleh berada full gospel dan roh kita tetap menyala-nyala, ya. Walaupun kemarin saya juga masih ada di Manado, Pak Robertus bilang kamu udah komitmen hari Minggu, ya terpaksa datang. Sebetulnya di Manado masih saudara-saudara masih mau ketemu, mau ajak ketemu, ya. Tapi karena kita tahu bahwa ini pelayanan kita, ya, dan akhirnya kita datang dan biarlah menjadi berkat bagi kita semua di sini. Ya. Jadi saudara, ya, kita percaya bahwa tahun 2015 ini adalah tahun di mana bersama Tuhan kita akan lakukan perkara besar. Ya, kita akan sambut firman Tuhan, kita nyanyikan pujian ini. Engkau ada bersamaku ya Tuhan di setiap musim hidupku. Ya, kita bangkit berdiri. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan yang daripadamu ya Tuhan. Kekuatan di jiwaku.
datang dengan beban berat. Kau mungkin merasa tahun 2015 ini tahun yang gelap. Tapi percayalah bahwa Tuhan kita Tuhan yang hidup. Tuhan ada yang selalu bersama dengan kita. Inilah tahun kita boleh mengalami kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berjalan bersamamu